wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmawati dengan NIM 180 10 550 52. Saya mahasiswi semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Selamat datang di kegiatan PLP1 ini atau pengenalan lapangan persekolahan 1. Dengan kegiatan ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta. Kegiatan PLP1 ini dilaksanakan secara langsung tetapi mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Maksud tujuan pelaksanaan PLP1 ini adalah memperkenalkan lingkungan sekolah serta memperkuat jati diri saya sebagai calon pendidik ke depannya. Berikut ini adalah hasil PLP1 saya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 Jakarta. Selamat menonton. Menurut Bapak sebagai kepala madrasah, apa saja usaha yang dilakukan dalam meningkatkan kedisiplinan guru dan siswa? Yang dilakukan oleh sekolah yang jelas satu sosialisasi, pasti seluruh peraturan kita sosialisasikan kepada guru, karyawan, siswa, bahkan kepada orang tua. Orang tua kita panggil. Termasuk tadi yang surat pernyataan di awal tahun itu di samping ditandatangani oleh siswa, ditandatangani juga oleh orang tua. Biar orang tua tahu kalau pada satu saat putranya kemudian melanggar, dapat hukuman, itu orang tua nggak bisa protes karena orang tua dari awal sudah tahu. Yang pertama sosialisasi. Sosialisasi sudah dilakukan, ternyata namanya manusia, ada yang lupa, ada yang mungkin nyoba-nyoba, sengaja, segala macam akhirnya melanggar. Nah, untuk siswa kita ada jenjangnya ya. Ketika pelanggaran pertama dilakukan, siapapun yang melihat, walaupun itu bukan siswa di kelas itu, umpamanya ada guru yang melihat, itu wajib seluruh guru atau karyawan itu bertindak. Ya. Setelah itu dilaporkan ke wali kelas, diproses oleh wali kelas. Di internal wali kelas ternyata dia bisa berubah, sudah dikembalikan, berarti sudah selesai. Tapi ketika dengan perjanjian kemudian melanggar lagi, maka dia akan dinaikkan, dikirim ke BK. Di BK dibina, kemudian diberikan katakan hukuman-hukuman yang mendidik, itu kemudian dia berubah, ya berarti selesai hukuman itu. Tapi kalau kemudian melanggar lagi dengan pelanggaran yang berbeda atau pelanggaran yang sama, maka dia akan dikirim ke wakil bagian kesiswaan untuk diproses. Jadi berjenjang dari guru, wali kelas, kemudian BK, kemudian ke wakil bidang kesiswaan. Kok ternyata masih melanggar lagi sampai ke kepala sekolah. Nah, ketika di kepala sekolah biasanya sudah tinggal putusan, artinya ini sudah tidak bisa dibina lagi atau masih bisa dibina. Itu saya coba menghayati dari apa yang saya ajak wawancara ke yang bersangkutan. Kalau memang ada niat baik, kemudian dia merasa ada penyesalan segala macam, saya kasih kesempatan satu kali lagi untuk bisa lebih baik. Nah, kalau umpamanya sudah saya kasih kesempatan satu kali, kemudian ternyata dia melanggar lagi, baru saya keluarkan dari sekolah. Itu caranya ya, proses di sekolah itu seperti itu. Jadi enggak semata-mata anak itu melanggar kemudian langsung diberikan hukuman, dikeluarkan, enggak. Jadi kalau di dalam agama itu disebut al-ajru biqadri ta'ab ya. Pahala itu sesuai dengan seberapa dia berusaha. Nah, pelanggaran juga begitu, hukuman itu seberapa dia melanggar, itu ada takarannya. Jadi enggak semena-mena insya Allah. Apalagi ini lembaga pendidikan kan, kita memberikan hukuman pun tujuannya biar dia berubah menjadi lebih baik. Tolong jelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di MTS Negeri 6 Jakarta, seperti adanya upacara bendera dan rapat. Selain upacara bendera dan rapat, kegiatan apa saja yang ada di MTS Negeri 6 Jakarta? Ya. Kalau keadaan normal, kita setiap hari Senin upacara bendera, dan itu petugasnya digilir.
Dari kelas 71, 72 sampai 79. Nanti ke kelas 8, 81 sampai 89. Kelas 9, 91 sampai 99. Kalau hari-hari tertentu, umpamanya kayak hari guru apa segala macam, petugasnya guru. Ya, kita bikin sedemikian rupa dan anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan apresiasi terhadap guru-guru mereka. Itu biasanya luar biasa. Gaungnya, kemudian kecintaan anak-anak terhadap guru itu bisa dibuktikan dengan bermacam-macam, dari mulai puisi sampai bingkisan, dan kemudian kita juga bikin acara market day di sini kan. Setiap kelas itu bikin pameran kayak kayak pameran produksi Indonesia gitu ya, tapi tiap kelas. Nah, kita kunjungi, itu jualan laris, Mbak. Termasuk ada bazar. Bazar itu biasanya kalau lagi normal itu kita adakan 3 hari, tanggal 15, 16, 17 Agustus. Jadi mau peringatan 17 Agustus itu kita bikin bazar itu penuh di lapangan ini. Dan itu rutin tiap tahun. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang rutin. Kemudian guru dan karyawan kita bikin rapat rutin bulanan. Kita ada rapat bulanan, bisa digunakan untuk guru dan karyawan menyampaikan keluhan-keluhan, usulan-usulan, itu disampaikan di forum itu. Di samping itu ada rapat tahunan koperasi, rapat akhir tahun ya, rapat tahunan anggota koperasi itu juga tiap tahun diadakan, biasanya bulan Desember, paling lambat bulan Januari. Kemudian ada juga rapat-rapat khusus wali kelas, umpamanya ada hal-hal yang ingin disampaikan ke wali kelas, maka yang diundang wali kelas 7 sampai kelas 9. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan, termasuk seandainya ada hal-hal yang ingin disosialisasikan ke orang tua, kita undang orang tua. Nah, ini mau dibikin bertahap, kelas 7 dulu umpamanya, kelas 7 aja sudah sekitar 350 orang kan. Itu kalau wali murid hadir semua sekitar 350 itu di masjid full. Nanti kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri. Itu yang kaitan sama mereka. Kalau dipandang umpamanya saya melihat, saya kan tiap hari keliling, Mbak. Muter dari mulai depan, belakang, kemudian di belakang-belakang gedung saya liatin. Kalau mulai ada yang kumuh-kumuh, itu pasti saya menyelenggarakan rapat khusus untuk TU. Kalau umpamanya masih belum kena juga, saya khusus untuk OB, 6 orang saya kumpulkan. Kalau umpamanya terkait dengan keamanan, pasti khusus untuk satpam saya adakan rapat. Dan saya nggak main-main. Siapapun yang bawa kamu ke sini, termasuk pejabat pun, umpamanya yang bawa kamu masuk ke sini, kalau nggak ngikutin aturan di sini, saya keluarkan. Jadi alhamdulillah, mereka bagus semua kerjanya. Ya, dari mulai guru-guru, mulai ke TU, ke OB, ke satpam, mereka alhamdulillah termasuk hari lebaran pun satpam nggak pernah kosong di sini. Itu yang saya angkat jempol ya, karyawan kita itu luar biasa. Itu yang kira-kira yang berkaitan dengan rapat-rapat yang selalu kita selenggarakan di sini. Kalau ada hal-hal yang mendadak, contoh kita akan mengadakan lomba sekolah sehat, itu kita briefing lebih cepat, lebih sering. Ini hal apa yang kira-kira mendesak, itu segera kita umumkan, kemudian kita bikin rapat. Jadi nggak susah, Pak. Pengen apapun sebetulnya bisa dilakukan di sini. Apa saja yang Bapak telah laksanakan untuk tugas ini? Banyak banget, Pak. Nyebutinnya susah. Ya kalau namanya sekolah ya pasti kita ngikutin aturan yang di atas ya. Dari mulai kurikulum, KBM itu menyusun KTSP segala macam, itu tugas utamanya wakil kurikulum. Nah, setelah itu kan kita sosialisasikan ke guru-guru semuanya. Nah, kemudian program-program pendidikan ya kita ngikutin peraturan pemerintah, dari mulai semester apa segala macam kita ikuti semua. Tidak ada yang kita langgar. Nah, di luar itu kita kan diberikan kebebasan untuk berinovasi dan berkreasi. Nah, itu yang kita coba munculkan sejak saya masuk ke sini. Itu kita coba sekolah ini tuh punya merek tersendiri, punya branded ya. Nah, itu biar orang itu kalau dengar MTS 6, madrasah sehat gitu.
Itu kayak gitu. Nah, saya sama Buning itu walaupun beda ini ya, tapi ininya sama, visinya ke depan itu sama. Dan kebetulan kita pernah dididik berdua bareng sama Buning berkaitan dengan sanitasi madrasah tingkat nasional. Jadi kita punya cita-cita itu madrasah ini benar-benar menjadi madrasah yang sehat, bersih, dan ke depan insya Allah madrasah tanpa sampah dan tanpa tempat sampah. Jadi itu program unggulan sebetulnya yang kita pengen terapkan, dan itu alhamdulillah kita sudah bisa juara provinsi, artinya tinggal satu langkah lagi kita juara nasional. Kalau itu kita bisa raih di tahun 2020, bukan berarti selesai, tapi harapan kami muncul di tingkat nasional sebagai merek bahwa MTS 6 itu madrasah sehat, insya Allah tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggia Widiasari dari Prodi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu guru bahasa Inggris, Bapak Muf, dari Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta. Di sini saya mewawancarai perihal karakteristik peserta didik yang ada di Madrasah Sanawiyah 6 Jakarta ini. Nah, apa sih karakteristik peserta didik yang Bapak ketahui di MTS 6 Jakarta ini? Ini secara umum ya, enggak khusus waktu di pandemi ini enggak ya? Secara umum. Secara umum. Kalau secara umum berarti gambaran yang sudah lewat ya. Ya kan, gambaran yang sudah lewat. Kalau yang sekarang lagi berjalan, ini berarti pertanyaan sudah lewat. Kalau kondisi sekarang kan malah belum pernah ketemu dengan anak. Kalau karakter yang sekarang yang sedang saya ajar, saya belum tahu secara itu belum tahu, tapi bisa melalui WA dan media yang lain. Kalau karakter secara umum, anak itu sama kurang disiplin waktu, kemudian pengaruh dari media HP dan sebagainya, hingga fokus untuk di pelajaran itu berkurang. Dan yang berikutnya pengaruh dari perhatian orang tua di rumah, sehingga karakter anak di sekolah itu nggak tahu persis seperti apa. Nggak semuanya begitu, tapi ada yang memang betul-betul orang tuanya perhatian. Secara umum itu kurang disiplin waktu belajar. Pengaruhnya diantaranya adalah karena sering banyaknya kita dipengaruhi media sosial sama perhatian dari orang tua yang ada di sini. Selama menjadi guru bahasa Inggris, bagaimana sih cara Bapak agar siswanya itu bisa mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Saya biasanya kalau pertama kali masuk itu saya beritahukan secara keseluruhan proses belajar mengajar, dari mulai awal waktu dalam belajar sampai pengambilan nilai dan seterusnya. Jadi ada komitmen belajar yang saya buat sama anak-anak. Jadi komitmennya bahkan saya pasang di kelas itu, komitmen dari anak-anak itu 1 apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Jadi pas sekaligus ada pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, mungkin tidak untuk bahasa Inggris saja, mungkin untuk yang lain anak-anak bisa melihat. Berarti komitmen belajar seperti ini. Kalau sudah di luar komitmen belajar, berarti saya tegur. Kalau sampai sudah tingkat tinggi, berarti saya panggil anaknya, saya ajak ngomong sebenarnya kendalanya apa dan seterusnya. Kalau memang orang tuanya harus dipanggil, ya orang tuanya dipanggil. Jadi semua kegiatan dari awal sudah saya sampaikan, dan tadi ada komitmen belajar yang dibuat bersama-sama dalam satu kelas.
Terus menurut Bapak bagaimana sih cara menerapkan belajar yang efektif kepada siswa? Belajar yang efektif masih sama kayaknya jawabannya dengan yang awal tadi. Jadi ada anak-anak tahu persis komitmen belajar dan cara belajarnya mau seperti apa, anak itu harus paham semua. Tapi saya harus yakin masing-masing anak itu awal pertama itu harus paham proses belajar mengajarnya mau seperti apa. Kalau anak sudah paham, jadi kalau ada kendala itu saya mudah, anak juga paham bahwa saya itu melakukan hal yang enggak sesuai dengan komitmen belajarnya. Jadi ada kesepakatan komitmen yang mau dilaksanakan bersama. Terus kan pasti di antara banyak murid di sini pasti ada dong muridnya nggak terlalu aktif gitu. Nah, teknik atau cara yang biasa Bapak lakukan itu biar anak tersebut tuh jadi aktif dalam belajar itu gimana? Ada perhatian khusus di kelas dengan anak itu, salah satunya dengan cara didekati, ya. Yang berikutnya kalau sampai belum juga mau, berarti di jam yang lain saya panggil anaknya. Pasti ada kendala, supaya saya tahu persis kendalanya apa. Mungkin anak itu mau menyampaikan di kelasnya atau ke dengaran sama teman-teman yang lain. Tapi langkah awal tetap saya deketin ke anaknya supaya mengikuti dengan baik. Kalau nggak bisa, berarti ada masalah yang sebenarnya anak itu mau disampaikan tapi nggak mau di kelas. Kalau untuk menerapkan disiplin dalam belajar kelas itu Bapak gimana caranya? Dari komitmen belajarnya itu di sana kadang ada saya yang minta persetujuan sama anak. Pokoknya poin A harus tepat waktu, telat sekian menit, gitu ya. Jadi ada poin-poin yang saya tawarkan, nggak harus anak laksanakan, tapi saya tawarkan. Gimana kalau satu poin ini Bapak usulkan, kalian setuju, udah berarti. Terus ada nggak sih hambatan atau kesulitan bagi Bapak selama mengajar di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Jakarta ini? Ya. Sulitnya untuk idealnya ya memahami karakter per anak itu dari jumlah. Kalau misalnya sampai 10 kelas itu 18 berarti kan 36 kali 18. Padahal tuntutannya kan masing-masing anak saya harus tahu persis itu karakternya, kendalanya mungkin. Kendala yang berikutnya memang harus menyempatkan waktu untuk kepada anak yang menurut saya itu harus ada perhatian khusus. Lagi-lagi ya kendalanya kita waktu ya. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nugrahini. Saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya ingin mewawancari kamu sebagai alumni dari MTS Negeri 6 Jakarta. Pertama-tama yang saya tanyakan itu, apakah menurut kamu bahasa Inggris itu penting dan apa alasannya? Ya, bahasa Inggris itu penting karena nantinya kemungkinan di kuliah nanti bisa kuliah di luar negeri atau pekerjaan nanti yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Nanti dibutuhkan untuk itu. Jadi penting jadi bahasa Inggris itu penting. Kemudian berkaitan dengan yang tadi, pertanyaan yang tadi, apakah sebenarnya kamu itu senang atau tidak dengan pelajaran bahasa Inggris? Sebenarnya senang, tapi ya tergantung dari gurunya. Kalau misalnya gurunya menyenangin, berarti kita semangat belajar. Iya, karena murid bakal paham kalau gurunya belajar dengan benar. Iya. Gitu. Kan ada yang biasa
aja gitu. Iya, kayak cuma ngasih tugas. Iya, nggak dijelasin. Iya gitu. Kan kamu kan di sekolah apa belajar bahasa Inggris di sekolah. Nah, menurut kamu itu apa yang membuat kamu, kan misalnya ada bahasa Inggris tuh kan ada kategori pelajaran yang susah ya. Iya. Nah, yang susahnya itu di bagian mana ya? Apakah kan bahasa Inggris itu banyak variasinya, ada grammar, ada speaking, ada writing, ada listening. Saya pribadi itu dari membahas apa yang di bahasa Indonesia-nya itu kata kerja, dan di bahasa Indonesia-nya jadi bahasa Inggris itu jadi sulit di situ. Kayak Kata kerja itu masuk ke pokoknya ada yang kata-kata yang belum familiar itu di telinga, mau dilihat juga dibaca itu belum familiar gitu. Jadi kalau mau diartiin di Indonesia itu ada susah. itu harus banyak Iya, makanya disaranin gitu. Terus di setiap sekolah kan pasti ada ekstrakurikuler, ada kegiatan lain. Nah, dulu kamu tuh di MTS negeri 6 tuh ikut ekstrakurikuler apa aja? Satu doang, basket. Apa aja sih kebiasaan atau perilaku positif yang diterapkan oleh kepala sekolah, guru, dan juga teman-teman kamu gitu selama ini? Sholat duha itu sekarang nih tiap hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah udah, sama membaca Al-Quran. Iya. Madrasah itu ilmu agamanya tuh lebih itu dari sekolah umum. Iya, gitu. Terus terakhir nih ya, cita-cita kamu jadi apa? Ini ngomongin cita-cita ya nggak ada sih, kayak lihat ke depannya aja gitu. Iya. Nanti ya tergantung. Iya, kona'ah, kalau bahasanya mah kona'ah. Iya. Ya udah, terima kasih ya Dek Ya, sudah sama-sama. wawancara. Ya. Semoga sukses. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PLP saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.